Halo sahabat Butuh Sawah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, dan pada konten kali ini kita akan mencoba untuk kembali membahas beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh penonton channel YouTube ini, itu dalam kolom komentar. Ya, jadi hari ini saya akan coba untuk membalas atau membahas beberapa pertanyaan tersebut. Ya, yang pertama itu dari Saudari Nur Atika. 2 faktor penyebab kematian tanaman asollah. Itu judul videonya dan pertanyaannya, maaf mas, izin nanya, kalau kena air hujan dari atap seng mati nggak? Maksudnya asolahnya ya. Jadi tidak masalah tanaman asollah terkena air hujan. Karena di sini tanaman asollah tidak rentan terhadap air hujan. Justru ketika tanaman asollah terkena hujan ya, itu biasanya malah tanaman asollanya itu menyebar secara merata, sehingga penyebaran daripada tanaman asollah ke seluruh permukaan media budidaya tanaman asollah itu justru lebih bagus. Tanaman asollah yang masih kecil itu bisa terlepas dari kelompok besarnya sehingga bisa berkembang menjadi tanaman asollah yang dewasa. Ya, jadi itu yang pertama. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Nur Atika. Kemudian yang kedua, itu pada video yang berjudul macam-macam pupuk untuk tanaman asollah. Itu pertanyaan dari Yahya Zakaria. Pertanyaannya, nyimak Pak, kalau tanaman di kolam yang ada di dalam ruangan, maksudnya di atas kolamnya ada atap, bisa nggak? Ya, jadi ini sering sekali ditanyakan oleh penonton channel YouTube ini, memelihara tanaman asollah di bawah atap atau di dalam ruangan bahkan ya. Ya, jadi salah satu persyaratan utama tanaman asollah bisa tumbuh subur, bisa tumbuh secara maksimal, itu adalah harus terkena sinar matahari. Sering saya bahasakan, minimalnya tanaman asollah ini terkena cahaya matahari dalam 1 hari itu sekitar 6 jam. Ya, 6 jam sehingga bisa dikatakan bahwa tanaman asollah itu justru harus mendapatkan cahaya matahari yang melimpah. Karena cahaya matahari merupakan persyaratan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tanaman asollah kita tanam di dalam ruangan, jelas tidak bisa ya. Jadi dia bisa berkembang, tapi biasanya pertumbuhannya kerdil, tidak tumbuh secara normal. Ya, bisa kita menanam tanaman asollah menggunakan atap boleh, tapi atapnya harus transparan. Cahaya matahari bisa masuk ke dalam media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi itu jawaban dari kami. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Yahya Zakaria. Dan komentar berikut pada video yang berjudul Panduan Lengkap Budidaya Asollah di Kolam Terpal. Pertanyaan dari Nini Sulasri, bunyi pertanyaannya, untuk terpalnya bisa tahan berapa tahun Pak? Ya, ikut belajar, terima kasih. Ya, jadi dari Nini Sulasri tentang media budidaya tanaman asollah atau wadah budidaya tanaman asollah yang berupa kolam terpal, berapa lama tahannya? Ya, tentunya tergantung dengan kualitas terpal yang kita gunakan. Ya, di sini berhubungan dengan ketebalan terpal ya. Ya, tergantung jenis terpal yang kita gunakan. Minimalnya itu 1 tahun. Ya, kolam terpal yang paling murah sekalipun itu 1 tahun bisa digunakan ya. Jadi terkena sinar matahari secara full setiap harinya, itu bisa tahan minimal 1 tahun. Menurut pengalaman saya ya, ketika saya menggunakan terpal yang paling murah sekalipun ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan terpal yang tebal ya, walaupun harganya sedikit mahal, itu justru biasanya lebih lama, bisa bahkan sampai 3 hingga 4 tahun. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Saudari Nini Sulastri.
Berikut pertanyaan pada video yang berjudul 4 hal yang menjadi daya tarik sehingga semakin banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman asolla. Ini pertanyaan dari Yuni Asih. Dikasih tetes tebu 4 bagus nggak pas waktu nanamnya? Ya, jadi jawaban saya bagus karena E4 itu mengandung bakteri pengurai, ya, mengandung bakteri pengurai atau mikroorganisme pengurai, sehingga nantinya dengan penambahan E4 kita berharap pupuk organik yang berada di dalam kolam atau di dasar kolam asolla itu bisa terurai secara sempurna dengan penambahan bakteri yang ada di E4. Ya, bagaimana dengan tetes tebu atau molasses? Ya, lebih bagus lagi karena molasses merupakan makanan daripada bakteri yang ada pada E4. Ya, jadi seperti itu jawabannya saudari Yuni Asih. Dan pertanyaan terakhir yang kita bahas pada video kali ini, kita batasi cukup 5 video saja, dan maksud saya 5 pertanyaan pada kolom komentar. Ini sebuah pertanyaan dari Yardi Hendro 198. Apakah airnya perlu diganti, Om? Ya, jadi apakah air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu harus diganti? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya, jawabannya tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti karena memelihara tanaman asolla itu berbeda dengan memelihara ikan. Ya, jadi memelihara ikan itu kualitas airnya harus dijaga. Tapi untuk budidaya tanaman asolla tidak perlu diganti. Yang perlu ditambahkan itu adalah pupuk yang menjadi sumber unsur hara daripada tanaman asolla. Saya sering membahasakan minimal ya, idealnya satu minggu sekali kita harus melakukan penambahan pupuk, minimalnya 2 minggu sekali. Ya, untuk jenis-jenis pupuk yang kita bisa gunakan, saya merekomendasikan kita menggunakan pupuk organik yang bisa kita dapatkan tanpa harus dibeli ya. Ya, jenis-jenis pupuk yang bisa kita gunakan silakan Anda tonton pada video-video di channel ini yang berhubungan dengan jenis-jenis pupuk yang digunakan pada budidaya tanaman asolla. Oke sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini video singkat yang bisa kita berikan pada konten kali ini, sekedar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber maupun penonton channel YouTube ini tentang pertanyaan seputar budidaya tanaman asolla. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi, dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.